السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر المسلمين, saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah, bersyukurlah kepadanya. Alangkah besarnya nikmat yang Allah curahkan kepada kita, zahir maupun batin. Setiap desah nafas, denyut nadi dan detak jantung kita menunjukkan betapa luasnya dan betapa besarnya nikmat yang Allah limpahkan kepada setiap kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan bagi umat ini yang telah berjuang menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya, sehingga beliau tidak meninggalkan umat ini sallallahu alaihi wasallam melainkan dalam kondisi yang terang benderang, malamnya laksana siang. Tidak satupun perkara yang bisa mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala melainkan beliau telah memerintahkannya, dan tidak satupun perkara yang bisa mencampakkan kita ke dalam neraka melainkan beliau telah mengingatkannya pula. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda memejamkan mata, menundukkan kepala, di saat Anda menikmati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, pernahkah terpikir oleh Anda bahwa dahulu
generasi awal Islam, salafus saleh, mereka telah berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing setiap mereka merasa bertanggung jawab, terpanggil untuk ikut berperan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkorban dengan hartanya, bahkan menangis, sedih tatkala tidak bisa berkorban, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengorbankan darahnya lalu berteriak, "Khudh min dami al-yawma ya Rabb." Wahai Rabbku, ambillah darahku hari ini. Setiap mereka ketika itu apabila mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, siapa yang akan mengusir, siapa yang akan menjauhkan orang-orang musyrik itu dariku? Setiap mereka akan berlomba-lomba membusungkan dada dan berkata, ana lahu ya Rasulullah, aku yang akan menghadang mereka wahai Rasulullah. Saudaraku kaum muslimin, salah satu penyakit yang menimpa umat hari ini, kurangnya kepedulian terhadap agama Allah, lemahnya semangat untuk berjuang menegakkan dakwah, cepat berputus asa, kurang optimis terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi sibuk dengan urusan duniawinya. Ketika panggilan dakwah berkata, ketika ajakan berkorban memanggilnya, kan sudah ada si fulan. Mana tanggung jawab kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah salah seorang dari kita bangun dari tidurnya atau tidak merasakan nyenyaknya tidur lalu berkata, bangkit dia, aku akan berbuat untuk agama ini dengan apa yang aku bisa. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang merasa bertanggung jawab terhadap agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, berdakwah, merasa terpanggil, bangkit, berjuang sesuai dengan kemampuannya. Bacalah surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan seseorang yang tidak dikenal namanya, tetapi tatkala melihat manusia menolak dakwah para rasul, bahkan mencoba untuk menghalangi dakwah rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, maka tampillah dia terpanggil untuk ikut berjuang. Dia tidak berkata siapa saya bukan siapa-siapa, saya tidak dikenal oleh manusia. Mereka saja para nabi tidak didengar, apalagi saya. Tidak. Dia tidak berkata demikian. Dengarkan penuturan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Firman-Nya menceritakan laki-laki yang tidak dikenal namanya ini, tetapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangannya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin." Lantas datanglah dari ujung kota. Dia bukan seorang kaya. Dalam beberapa riwayat tafsir disebutkan, laki-laki ini hanyalah seorang tukang najjar, tinggal di desa di pinggir kota. Tetapi tatkala melihat manusia menolak dakwah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah dia mengingatkan manusia. Waja'a rajulun min aqsal Madinah, datanglah seseorang. Lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan namanya, hanya rajul. Bukan orang yang dikenal, bukan seorang nabi, bukan seorang yang bertitel dan bergelar, tetapi dia terpanggil untuk ikut berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata, "Ya qaumi ittabi'ul mursalin."
Wahai kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian orang-orang yang tidak meminta upah kepada kalian dan mereka itu diberi petunjuk. Lalu terjadilah dialog. Kaumnya mulai membantah, menyanggahnya. Maka dia umumkan tentang akidahnya. Wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan kenapa pula aku tidak beribadah kepada Allah, zat yang telah menciptakanku dan kepadanya pula aku kembali. A'attakhidhu min dunihi alihah. Apakah aku akan menjadikan ilah-ilah, sesuatu Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah, untuk diibadati? In yuridinir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa hum la yankidhun. Jikalau Allah Ar-Rahman ingin menimpakan mudarat kepadaku, berhala-berhala selain Allah itu sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat, menolongku. Mulai dia menjelaskan kepada kaumnya tentang dakwah para nabi, tentang tauhid, mengajak mereka beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan berhala-berhala. Apakah kaumnya tinggal diam? Tidak, wahai saudaraku. Bahkan akhirnya rajul yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, laki-laki yang tidak dikenal namanya ini, akhirnya dibunuh oleh kaumnya. Maka Allah ceritakan ketika dia telah dibunuh oleh kaumnya. Qila dukhulil jannah. Maka dikatakan kepada dia setelah dibunuh oleh kaumnya, masuklah engkau ke dalam sorga. Lalu dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Walaupun dia dibunuh oleh kaumnya karena berdakwah di jalan Allah, dia tidak mendendam. Bahkan dia masih berharap kaumnya itu mengetahui hakikat kebenaran itu. Andai saja kaumku mengetahui. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukhramin. Dengan ampunan-ampunan yang Allah anugerahkan kepadaku. Dan juga dengan apa Allah telah menjadikanku termasuk orang-orang yang mulia. Perhatikan wahai saudaraku. Laki-laki ini dia tidak tinggal diam. Dia tidak menjadi syaitan yang bisu. Dia tergerak untuk ikut berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak berpikir, saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan ustaz. Saya bukan dai. Dakwah jauh lebih luas daripada sekedar menyampaikan khutbah. Dakwah jauh lebih luas dari sekedar berceramah dan mengajarkan ilmu. Setiap kita bertanggung jawab untuk membantu dakwah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kita diam? Apa yang membelenggu langkah kita? Apa yang membelenggu tangan kita? Apa yang mengunci lisan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita masing-masing? Contoh lain wahai saudaraku, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang betapapun berat tantangan dan ancaman menghadang, tetapi dia tetap merasa bertanggung jawab, tampil untuk membela Rasul yang Allah utus kepada mereka. Di surat Ghafir atau surah Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Musa alaihi salam ketika dia berdakwah kepada Firaun. Lalu Firaun menolak, bahkan berusaha untuk menghalangi dan membunuhnya. Firaun berkata, wa qala Firaun, "Dharuni aqtulu Musa wal yad'u rabbah." Apa kata Firaun? Biar aku bunuh Musa itu dan biar dia panggil Rabbnya. Ini akhafu an yubaddila dinakum. Aku khawatir Musa itu akan merubah-rubah agama kalian. Seperti itulah fenomena dakwah hari ini. Ketika tampil dai, datang orang-orang yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, melakukan islah, mengajak manusia meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, menuju cahaya tauhid dan cahaya sunnah serta akhlak mulia sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang fanatik, orang-orang yang taklid buta,
yang mengekor kepada nenek moyang tanpa dalil, berkata, mereka ini akan merubah agama kita. Nah, ini yang dikatakan di sini. Firaun berkata kepada kaumnya, biar aku bunuh saja Musa itu, dan biar dipanggilnya Tuhannya untuk membela dia. Aku khawatir dia akan merubah agama kalian. Au an yudhira fil ardil fasad, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi. Hari ini semua serba terbalik, wahai saudaraku. Orang yang mengajak kepada sunnah dianggap memecah belah. Orang yang menyuruh kepada tauhid dianggap mencerai-beraikan persatuan. Dituduh berbuat kerusakan. Kemudian ketika itu tampillah seorang laki-laki. Tidak Allah sebutkan juga namanya. Orang yang ingin menegakkan agama Allah itu, wahai saudaraku, tidak peduli dia dikenal atau tidak oleh manusia. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dia hanya mengharapkan sorga. Dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun orang tidak mengenalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun. Maka berkatalah seorang laki-laki yang mukmin dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, yang selama ini menyembunyikan keimanannya. Tetapi akhirnya dia tidak bisa sabar. Dia tidak tahan membiarkan dakwah itu terus ditekan. Tidak ada yang tegak untuk membela Musa alaihissalam ketika itu. Maka tampillah dia membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Hai Fir'aun, hai kaumku, apakah kalian akan membunuh seseorang yang berkata Rabbku adalah Allah, dan dia telah menjelaskan semua itu dengan bayinat, dengan bukti-bukti, dalil dan hujjah-hujjah yang kuat dari Rabb kalian, dengan wahyu-wahyu dari Allah. Wa iyyaku kadhiba fa alaihi kidhbu. Kalau dia berdusta, biarlah kedustaan itu akan kembali kepada dia. Wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Jika dia benar, hati-hati. Kalian akan ditimpa oleh sebagian yang telah dijanjikannya kepada kalian. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas serta orang-orang yang mendustai. Firaun tidak tinggal diam, dan dia terus bersekukuh untuk menghalang-halangi dakwah yang hak tersebut. Maka dia kembali berkata, wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil adzab. Maka berkatalah orang yang beriman tadi, wahai kaumku, aku khawatir kalian akan ditimpa mithla yaumil adzab, seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan azab-azabnya kepada umat-umat sebelum kalian. Mithla da'bi qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud walladzina min ba'dihim wallahu yuridu wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Seperti yang telah menimpa kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud dan orang-orang yang setelah mereka. Saudaraku, intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan beliau dan jalan pengikutnya adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang merasa mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh jalannya, wajib memiliki rasa tanggung jawab ini. Tidak pantas untuk berpura-pura tidak tahu kalau dakwah membutuhkannya. Tidak patut dia berpura-pura tidak melihat, memejamkan mata, padahal dakwah membutuhkan kemampuan yang dia miliki. Ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan jalannya kepada kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah menyuruh kepada Allah di atas ilmu, aku dan pengikutku. Maka wahai saudaraku yang mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pejamkan matamu, jangan tundukkan kepalamu. Katakan, bangkit, bangunlah, katakanlah, aku akan berbuat
aku akan bertanggung jawab, aku akan turut serta membantu tegaknya agama Allah, berdakwah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di medan perang Uhud, ketika kaum muslimin terjepit disebabkan oleh sekelompok kaum muslimin yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan ketika itu 50 orang pemanah untuk menjaga punggung mereka dari musuh yang menyusup ke belakang. Tatkala di awal-awal peperangan melihat kaum muslimin berada di atas angin, musuh mulai mundur, meninggalkan perkemahan dan kem-kem mereka. 40 orang turun melanggar perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ujian. 100 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu belum lagi masuk Islam, memeluk Islam, berputar arah menyerbu kaum muslimin dari belakang. Kemudian yang lari dari depan berbalik lagi sehingga terjepit kaum muslimin, tercerai-berai. Ketika itu tidak tersisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 12 orang. Terjepit, tersudut di kaki gunung Uhud, dikepung dan dikejar oleh orang-orang musyrikin yang berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang menghalau orang-orang musyrik itu dariku? Maka tampillah Thalha. Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Kama ant, engkau tetap di tempatmu." Lalu tampillah seorang Ansar. "Ana ya Rasulullah, aku yang akan menghalau dan menjagamu dari mereka wahai Rasulullah." Maka tampillah dia bangkit berjuang sampai akhirnya dia gugur. Kembali orang musyrikin itu mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengepungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Man lihaula, siapa yang akan menghadang mereka?" Thalha bin Ubaidillah kembali berkata, "Ana lahum ya Rasulullah, aku yang akan menghalau mereka wahai Rasulullah." "Kama ant, tetap di tempatmu wahai Thalha," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tampillah sahabat Ansor yang kedua, maju berperang, kemudian gugur. Lalu mereka orang-orang musyrik kembali menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 11 orang sahabat Ansor gugur satu persatu. Tinggallah yang ke-12 Thalha bin Ubaidillah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Man lihaula falahul jannah." Siapa yang akan menghadang mereka, maka untuknya surga. Maka tampillah Thalha bin Ubaidillah. Lalu dia berkata, "Ana lahu ya Rasul, ana lahum ya Rasulullah." Aku yang akan menghadang mereka ya Rasulullah. Maka berperanglah dia seorang diri seolah-olah 12 orang berperang dengan kemampuan dan kekuatan serta semangat 12 orang menghadang orang musyrikin itu, sehingga sampai sebuah anak panah meluncur ke arah tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihadang oleh Thalha dengan tangannya sehingga putus jari jemarinya. Ketika itu Thalha bin Ubaidillah menderita luka lebih dari 24 luka. Di kepalanya, di pundaknya, di seluruh tubuhnya.
Darah mengucur dengan deras. Hampir-hampir saja dia pingsan. Setiap kali dia hampir jatuh sempoyongan pingsan, dia kembali bangkit. Lalu digendongnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawanya mundur ke arah pinggang gunung Uhud. Orang-orang musyrik terus memburunya dan dia terus berperang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya dia tersungkur tidak sadarkan diri. Ketika itu datanglah Abu Bakar ke dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar ketika itu, Rasulullah seorang diri, "Alaikum sahibakum, cepat bantu saudara kalian, sahabat kalian itu." Maka datanglah segera Abu Bakar menuju tubuh Thalhah bin Ubaidillah yang tergeletak berlumur darah. Dibasahkannya wajah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dengan air. Ketika dia siuman, Thalhah sadar dari siumannya. Apa yang dilakukannya wahai saudaraku? Apakah dia mengeluhkan sakit? Menjerit, merintih? Yang pertama terucap dari bibir Thalhah bin Ubaidillah. Dia berkata kepada Abu Bakar, "Ma fa'ala Rasulullah?" Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah huwa bi khair. Alhamdulillah dia dalam keadaan baik. Ha huwa arsalani ilaik. Ini dia mengutusku kepadamu wahai Thalhah. Thalhah berkata ketika itu, "Kullu syai'in ba'dahu jalal." Segala sesuatu, musibah, luka, beban, derita yang menimpa terasa ringan. Tidak ada artinya selama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik. Saudaraku, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kenapa kita masih bisa tidur nyenyak? Kenapa kita masih bisa merasakan nikmat dunia? Sementara agama ini menjerit, membutuhkan kita. Perjuangan kita bersama. Berjuang untuk menegakkan tauhid, mengembalikan umat kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, semoga khutbah yang singkat ini bisa menggugah hati kita, menyadarkan kita dari kelalaian, membakar semangat kita untuk kembali menuntut ilmu, mengamalkannya dan berjuang bersama-sama di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.